Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 15 April 2022, hari Jumat Agung, peringatan akan wafat Tuhan Yesus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dalam kisah sengsara yang diambil dari Injil Yohanes bab atau pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 37 versi singkat. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya kurang beruntung, sebab di negeri kita ini tidak ada dan akhirnya kita tidak mengenal jenis unggas burung yang namanya burung pelikan. Induk burung ini dikenal sebagai seekor binatang yang luar biasa. Jika musim kering menimpa, di mana tiada air dan tambahan makanan segar bagi anak-anaknya, ia tidak segan-segan mematuk dadanya sendiri, sampai darahnya menetes dan anak-anaknya bisa hidup dari tetesan darah sang induk. Itulah sebabnya di banyak tabernakel, tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, ditemukan gambar seekor burung pelikan dengan anak-anaknya yang hidup dari dada berlobang sang induk. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah memberikan segala-galanya yang ia miliki, ia punyai dan kuasai. Berjalan keliling dan berbuat baik, menghadirkan kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, membela yang kecil terbelenggu, mengalahkan kuasa jahat dan iblis, membebaskan orang dari permusuhan dan ikatan-ikatan ketidakadilan. Ia menjanjikan firdaus dan hidup abadi, damai sejahtera di rumah Bapa. Puncak kasih penebusannya ialah pemberian diri sampai tuntas tanpa batas. Jiwa dan raga, lambung berlobang, tangan terentang dan teriakan doa di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, menjadi sebuah doa yang bukan saja memelas dan merobek hati, tetapi juga yang merobek bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak menundukkan kepala atas wafatnya Tuhan Yesus. Peristiwa yang mewarnai seluruh perjalanan iman kita sebagai seorang Kristiani. Yesus memberikan dirinya sampai tuntas di kayu salib. Permenungan kita hari ini terarah pada salib, tanda hina yang sekaligus menjadi tanda kemenangan, tanda keselamatan. Di salib inilah kekejaman ditimpakan pada Yesus. Namun peristiwa ini membuka tabir baru, yakni tabir kasih dan persembahan diri yang total dari Yesus. Darah dan air yang mengalir menunjukkan seluruh diri Yesus yang tercurah bagi hidup kita. Itulah kehidupan yang diberikan Yesus kepada kita.
Saudara-saudari yang terkasih, darah dan air itulah pemberian dari Yesus demi keselamatan kita. Pada zaman kita ini cukup banyak orang menyia-nyiakan kehidupan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Berbagai kekejian telah menimpa hidup manusia dan pelakunya pun manusia. Yesus telah wafat untuk keselamatan kita, maka kita seharusnya menjaga keselamatan kita dan sesama dengan segenap tenaga dan kemampuan kita sebagai tanda balas kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita disadarkan bahwa tugas utama Yesus memang melaksanakan perutusan kasih Allah kepada kita sebagai orang berdosa. Yesus melaksanakannya dan menyelesaikannya di kayu salib di Golgota. Pada saat itu Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya bukan sekedar berarti sebagai suatu pernyataan bahwa tugasnya sudah berakhir. Kisah kesengsaraan Yesus ini hanya dapat kita tangkap dan pahami apabila kita membacanya dengan empati, dengan perasaan ikut mengalami. Kita baru akan sadar betapa demikian besar dosa manusia, tetapi sekaligus kita menyadari juga begitu agungnya kasih Allah kepada kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Perutusan Allah Bapa itu dilaksanakan dalam seluruh kehidupannya, sejak Ia dilahirkan dan dengan mewartakan kabar gembira serta mewujudkannya dengan teladan dan perbuatan. Dalam pelaksanaan perutusannya, Yesus mengalami penghinaan, penderitaan, dan hukuman mati yang dieksekusikan di kayu salib. Lambungnya ditikam, mengeluarkan darah dan air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja. Semua itu telah diselesaikannya. Artinya dilaksanakan sepenuh-penuhnya sampai akhir, suatu bukti pelayanan kasih yang sehabis-habisnya sampai selesai. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah pada hari Jumat Agung ini, Jumat yang suci ini, kita dengan penuh rasa syukur merayakan wafat Yesus di salib dengan hati yang terbuka, agar kita semua dapat menerima dan mengalami keagungan kasih Allah kepada kita tanpa batas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sungguh agung pengorbananmu bagi hidupku. Berilah aku kesetiaan untuk selalu menimba dari sumber hidupku, yakni Engkau sendiri, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.